Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi karyawan PTT di distrik Beoga. Keberhasilan proses evakuasi ini merupakan sinergitas personil TNI Polri. Sabtu pagi, personel operasi Damai Kartens 2022 berhasil mengevakuasi Nelson Sarira, seorang korban selamat pekerja Palapat Timur Telematika dari penembakan kelompok kriminal bersenjata. Berbekal dari informasi dan data yang dimiliki, personel operasi Damai Kartens menuju lokasi keberadaan korban. Sebanyak 9 personel yang terdiri dari 3 personel Satgas Gakum Operasi Damai Kartens, 2 anggota penerbang TNI, serta 4 personel air cover dengan menggunakan 2 helikopter terjun dari proses evakuasi korban selamat. Kurang dari 2 jam, proses evakuasi berhasil dilakukan. Selanjutnya, korban selamat diarahkan ke Mapolres Mimika guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dan hingga saat ini korban selamat masih dalam proses pemulihan. Rencananya Nelson Sarira akan diminta keterangan terkait keberadaan karyawan PTT lainnya untuk dilakukan evakuasi lanjutan. Keberhasilan proses evakuasi ini merupakan sinergitas personel TNI Polri yang dipimpin Kombes Polisi Muhammad Firman. Kerabat dianiaya di atas kapal penumpang milik PT Pelni. Puluhan masyarakat Paniai di Kota Sorong, Papua Barat kepung dermaga dengan membawa sejumlah alat perang tradisional mencari pelaku penganiayaan. Penumpang kapal Labora yang hendak turun di Pelabuhan Sorong pun terpaksa tertahan di atas kapal selama 3 jam. Suasana pelabuhan laut Kota Sorong sempat memanas setelah puluhan masyarakat Paniai mendatangi dermaga dengan membawa sejumlah alat perang tradisional. Kedatangan masyarakat ini untuk mencari para pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara mereka bernama Mesak Magai di atas kapal dalam perjalanan dari Manokwari dengan tujuan Sorong. Mesak babak belur dihajar sejumlah preman di atas kapal yang dilaporkan dalam pengaruh minuman keras dan narkoba. Akibat suasana pelabuhan yang tegang, kapal motor penumpang Laborar yang sandar di Pelabuhan Sorong tidak dapat menurunkan penumpang. Tim kepolisian, tim Resmo Polres Sorong Kota berhasil menangkap 6 orang pelaku penganiayaan Mesak Magai. Ketat ada yang mabuk dari lokasi Super Angkatan Manokwari sehingga terjadi perselisihan. Namun perselisihan itu membawa dampak perkalian. Respon dari anggota kami, Polres Sorong Kota, kami langsung menangkap para pelaku dan sekarang sudah diamankan di Polsek. Berapa banyak yang diamankan? Aparat kepolisian langsung melakukan sterilisasi di areal Pelabuhan Sorong sehingga para penumpang pun dapat turun di pelabuhan tanpa gangguan apapun. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, di akhir pekan, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak sudah terdapat antrian panjang kemacetan. Satlantas Bogor mengerahkan sebanyak 250 personil untuk mengurai kemacetan. Sejak pukul 6 pagi tadi, arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak sudah macet. Kemacetan dipengaruhi volume kendaraan dari kawasan Jabodetabek. Selain itu, pengecekan ganjil genap di pos jaga juga membuat antrian kendaraan semakin panjang. Untuk mengatur arus lalu lintas, polisi pun menurunkan 250 personil. Dan langsung saja pemirsa, kita menuju ke kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan Lika Apriliani di Taman Wisata Matahari. Ya Lika, bagaimana pantauan libur panjang akhir pekan di sana siang ini? Ya, Lovi dan juga pemirsa, suasana tempat wisata di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Taman Matahari, di mana untuk weekend kali ini di Taman Matahari jumlah pengunjung masih terbilang cukup normal, dari mana dari data yang kami dapatkan bahwa hanya sekitar 600 pengunjung, di mana jumlah dari pengunjung ini sangat berbeda jauh dibandingkan libur panjang Isra Miraj kemarin yang bisa sampai dengan 1.000 lebih
Dan Taman Matahari ini menjadi salah satu tempat wisata favorit yang ada di Puncak Bogor karena menawarkan berbagai macam hiburan seperti Flying Fox, ATV, dan juga di tempat saya melaporkan saat ini yaitu favorit wahana yaitu Taman Kelinci. Dan di sini para pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para kelinci seperti memberi makan. Wortel ini dapat pengunjung beli dengan harga Rp10.000 dan langsung kita kasih makan kelincinya. Dan juga para pengunjung ini juga dapat bermain bersama kelinci-kelinci yang lucu ini. Dan kalau untuk pengunjung yang ada di sekitar Taman Kelinci, tentunya selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Dan juga Taman Matahari ini memberlakukan sistem kapasitas yaitu 25%. Dan kalau untuk tempat wisata lalu lintas menuju tempat wisata ke arah Taman Matahari ini, situasinya sudah cukup lancar dikarenakan Satlantas Polres Bogor sudah memberlakukan sistem one way pada pukul 8:30 pagi. Oleh karena itu, jadi jalanan menuju Gadok dan juga menuju ke Taman Matahari ini cukup lancar. Lofi, kembali ke Anda. Baik, ya, terima kasih Lika Apriliani melaporkan langsung dari Taman Matahari Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, antusiasme warga Surabaya untuk menikmati liburan akhir pekan sangatlah tinggi. Salah satu tujuannya adalah Kebun Binatang Surabaya. Sementara warga Medan memanfaatkan libur akhir pekan dengan berkunjung ke Istana Maimun. Kebun Binatang Surabaya menjadi salah satu ikon kota Surabaya. Selain tujuan wisata, Kebun Binatang Surabaya juga menjadi pusat edukasi keluarga karena pengunjung bisa belajar tentang aneka jenis hewan dari Indonesia dan negara-negara lain. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, Istana Maimun yang dikenal sebagai ikon kota Medan masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat untuk menikmati liburan akhir pekan. Dengan harga tiket masuk Rp10.000 untuk setiap orangnya, pengunjung sudah dapat menikmati Istana Maimun untuk sekedar berfoto atau mengenal lebih dekat sejarah kerajaan di Sumatera Utara. Pengunjung juga bisa berwisata menggunakan busana adat Melayu dan aksesoris yang disewakan oleh pihak istana. Ya, masih di libur panjang akhir pekan, langsung saja kita menuju ke Istana Maimun di Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan Widi Aprilia di Kebun Binatang Surabaya. Ada Maria Elizabeth. Kita ke Medan terlebih dahulu. Ya, Widi, bagaimana suasana libur akhir pekan di sana? Ya, Lovi dan juga pemirsa, di libur akhir pekan hari ini saya sudah berada di salah satu lokasi wisata di Kota Medan atau biasa dikenal dengan ikonnya Kota Medan, yakni Istana Maimun. Lokasinya berada tepatnya di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Nah, Istana Maimun ini merupakan salah satu tempat peninggalan bersejarah Kerajaan Melayu Delhi pada zaman kepemimpinan Sultan Mahmud Ar-Rasyid pada tahun 1888. Dan bisa Anda lihat di belakang saya, bangunan Istana Maimun ini terlihat berciri khas Melayu, yakni didominasi dengan warna kuning. Selain itu juga Istana Maimun ini termasuk satu di antara istana terindah di Indonesia. Pasalnya merupakan arsitekturnya yang sangat mempesona, juga bangunannya dan sejarahnya yang begitu menarik. Dan juru kamera saya Irwan Syaputra akan menunjukkan kepada Anda, tepat di belakang saya ada singgasana, di mana ini merupakan salah satu spot terfavorit para pengunjung yang datang ke istana ini, di mana memang ini adalah tempat favorit para pengunjung untuk bersuah foto bersama keluarga di akhir pekan mereka. Dan juga di Istana Maimun ini disediakan baju busana adat Melayu untuk para pengunjung bisa menyewanya dengan harga Rp50.000 hingga harga Rp400.000. Dan memang tampak saat ini tidak begitu ramai dikarenakan sejak tadi pagi Kota Medan diguyur hujan lebat. Tapi menurut pengelola pihak istana,
nantinya para pengunjung mempunyai waktu favorit untuk datang ke Istana Maimun ini, yakni pukul 3 sore hingga pukul 6 sore. Dan untuk protokol kesehatan di Istana Maimun ini juga diberlakukan begitu ketat ya Lofi dan juga pemirsa, di mana diwajibkan untuk memakai masker dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ada. Dan untuk melihat suasana libur akhir pekan di Kebun Binatang Surabaya, kita sudah terhubung bersama Maria Elizabeth. Silakan Maria Elizabeth, laporan Anda. Ya, terima kasih Widi. Tidak hanya warga Medan yang antusias berlibur di Istana Maimun, warga Surabaya pun sangat antusias untuk berlibur di akhir pekan. Salah satu tujuan wisatanya adalah Kebun Binatang Surabaya. Di tempat ini banyak keluarga yang mengajak anaknya serta keluarga lainnya untuk mengunjungi maupun untuk beredukasi atau mempelajari tentang hewan-hewan yang ada Kebun Binatang Surabaya ini. Kita akan mewawancarai salah satu pengunjung. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa ini? Selamat siang, dengan Bapak Ahmad Hussein. Bapak Ahmad Hussein, dengan siapa aja Pak hari ini? Saya bawa dengan istri saya Nur Aisyah dan anak saya Sarah. Oke. Bapak dari Surabaya atau luar kota Pak? Dari luar kota, Dari kota mana Pak? kota Gresik. Gresik. Iya. Bapak, alasannya kenapa sih mengajak keluarga untuk mengunjungi Kebun Binatang Surabaya ini Pak? Ya karena letaknya tetangga kota, juga dekat, bisa dijangkau dengan segala transportasi juga gitu. Bapak, untuk anaknya ini, terutama anaknya ya atau istrinya, suka yang melihat hewan apa nih Pak ya di sini ya Pak? Dari kemarin tuh mintanya macan, harimau gitu. Oh gitu ya, semua ya Pak? Iya. Oke. Untuk fasilitas di sini, apakah sudah memenuhi keinginan keluarga Pak? Apakah sudah menyenangkan anaknya gitu? Saya rasa cukup, tempatnya nyaman ya saya. Iya. Nyaman, terus prokesnya juga dijalankan gitu. Dan orang-orang juga fasilitas masjid ada, kantin juga ada, jadi cukup nyaman lah. Oke. Terima kasih banyak Pak Husin, selamat berlibur bersama keluarga. Iya pemirsa, di Kebun Binatang Surabaya ini yang sudah didirikan sejak tahun 1916, itu ada sekitar 2.200 satwa yang ada di sini. Dan kemudian untuk mengunjungi kebun binatang ini, protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat. Dari mulai harus check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi, kemudian menggunakan masker, dan juga adalah pembayaran secara non-tunai. Di tempat ini juga diberlakukan larangan tidak merokok atau dilarang merokok di tempat ini untuk menjaga kesehatan terutama anak-anak dan satwa. Demikian laporan kami dari Kebun Binatang Surabaya, kembali ke studio dengan Lofi. Baik, terima kasih Maria Elizabeth melaporkan langsung dari Surabaya. Sebelumnya ada Widya Aprilia dari Medan, Sumatera Utara. Untuk mengejar pencapaian vaksinasi 100% di Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung gelar vaksinasi massal di 4 titik. Sementara sebagai bentuk apresiasi, warga yang sudah divaksin mendapatkan minyak goreng gratis. Vaksinasi massal digelar di 4 titik, yaitu di kantor wali kota, kantor Disduk Capil, Dinas Kominfo, dan halaman Masjid Al-Furqon, Kota Bandar Lampung, diikuti ratusan warga. Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan vaksinasi 100% terutama bagi warga yang belum vaksinasi, baik dosis 1, 2, maupun booster. 10.000 dosis vaksin dengan berbagai jenis disediakan dengan tujuan memudahkan masyarakat memilih jenis vaksin yang mereka inginkan. Ya 1, 2, 3, tapi kita sasarannya sih yang 1. Tapi kalau yang mau yang ketiga nggak jadi masalah, tetap kita layani, yang kedua juga kita layani. Karena kemarin kan informasinya ini 6 bulan. Berarti ternyata dari pusatnya 3 bulan udah bisa divaksin. Makanya antusias bener nih yang ketiga. Nah, minggu ini kita evaluasi, kalau ini kelar, nanti minggu depan kita akan adakan ke 31 puskesmas. Berdasarkan situs Kementerian Kesehatan per tanggal 2 Maret, capaian vaksinasi bagi 75% dari 1,6 juta warga Bandar Lampung. Dosis pertama mencapai 98,24% dan dosis kedua 81,75%. Vaksinasi massal yang digelar di 4 titik ini memudahkan warga untuk vaksinasi. Saya hanya bawa KTP aja, sama kupon yang dikasih RT. Berguna lah, ini penting untuk seluruh masyarakat. Dulu di kelurahan, didata dulu di kelurahan, habis itu kita dikasih nomor antri, pagi-pagi kita ke sini.
Sementara sebagai pendorong dan apresiasi bagi warga yang sudah vaksinasi, pemerintah kota membagikan minyak goreng 1 liter secara gratis. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan. Pemirsa iNews Siang masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.